Beras analog merupakan beras yang terbuat dari bahan lokal sagu Garut dan protein hewani daging dan ikan tongkol sehingga mengandung pangan fungsional yang lebih lengkap. Beras analog menjadi salah satu diversifikasi pangan yang menjadi alternatif solusi untuk kekurangan pangan di Indonesia. Memiliki berbagai jenis bahan baku seperti karbohidrat, beras analog dapat memberikan manfaat kesehatan baik saat diolah menjadi makanan pokok atau sebagai makanan sehat kaya gizi dan serat. Beras analog merupakan beras tiruan yang menyerupai beras padi, namun bukan dari padi. Kita ingin juga mempertahankan ketahanan pangan Indonesia ya, karena kita punya bahan lokal selain beras padi. Beras analog ini dibuat dari bahan pangan, terutama dari bahan umbi. Nah, umbi yang kita gunakan adalah sagu dan juga umbi Garut. Nah, dua jenis ini merupakan bahan pokok ya, terutama yang sagu ini dari Indonesia Timur yang sudah digunakan oleh saudara kita di Indonesia Timur. Sedangkan umbi Garut ini biasanya untuk kasus pencernaan menjadi solusi gitu. Untuk umur simpan sejauh ini masih 2 bulan ya, karena kami baru merisetnya baru beberapa bulan yang lalu. Sehingga nanti kedepannya harapannya saya bisa mengetahui lebih jauh umur simpannya. Pembuatan beras analog melalui tahapan produksi dengan kualitas yang baik, mulai dari pembuatan formula, uji organoleptik, hingga uji laboratorium di Laboratorium Science and Technopark IPB University. Yang menginspirasi saya adalah karena kebutuhan beras padi itu sangat tinggi, sedangkan negara Indonesia itu memiliki beragam pangan, terutama umbi-umbian yang banyak macamnya itu. Kita sebenarnya bisa ganti beras padi tadi dari ubi tadi. Dari riset-riset sebelumnya memang sudah banyak para peneliti yang sudah meneliti beras analog dan semuanya memang bersumber kepada bahan pangan tinggi karbo. Nah, dari sejauh ini memang belum ada penambahan selain bahan karbo tersebut, sehingga di beras saya ini yang membedakan adalah bahan tambahannya, yaitu bahan tambahan protein hewani, sehingga beras ini mampu menambahkan nutrisi terutama pada protein di dalam beras ini. Untuk kendala produksinya memang tidak ada ya, lebih kepada bahan pokok tambahannya ya, karena yang namanya daging dan ikan memang food cost-nya lebih tinggi dari beras analog karbo biasa gitu. Sehingga tantangannya yaitu apabila kita memproduksi banyak, kita perlu cost yang lebih tinggi. Beras analog ini harapannya akan menjadi salah satu solusi dalam mengatasi stunting ya di Indonesia, terutama pada anak-anak, kemudian lansia. Kemudian yang kedua, harapannya apabila pemerintah bisa menggunakan beras ini bisa menjadi tambahan ya untuk mengatasi permasalahan ketahanan pangan kita, terutama kebutuhan padi yang sangat tinggi. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa beras analog memiliki kandungan nutrisi dan protein lebih banyak dibandingkan beras konvensional, yaitu sagu daging sapi sebanyak 9,73% dan sagu ikan sebanyak 9,16%, jauh melampaui beras putih sebesar 6,5%. Selain itu, beras analog juga memiliki kandungan lemak tinggi, sumber energi padat, serta omega 3 yang baik untuk antiinflamasi dan kesehatan jantung. Kami tim peneliti Politeknik Negeri Media Kreatif mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kemendikti Sayentek atas pendanaan penelitian beras analog. Semoga program ini menjadi manfaat kepada masyarakat luas dan juga kami dapat mendukung program-program yang disediakan oleh Kemendikti Sayentek.